membangun sebagai dasar ya, sebagai pilar untuk bisnisnya teman-teman. Nah, 9 hal ini apa ini ya? Kalau kita ngomongin bisnis, kita akan ngomongin mengenai profit, ya. Kita mengenai kita create money, kita membuat uang, menghasilkan uang. Yang selanjutnya tujuannya pasti setelah kita create money, kita create life, kita membangun kehidupan kita. Untuk apa? Untuk menghasilkan kebahagiaan, kan gitu. Nah, jadi sekali lagi kalau kita ngomongin bisnis, bentar ya nak. Kita ngomongin bisnis, kita create money, kita ngomongin profit. Makanya kemarin saya ingatkan ke teman-teman beberapa kelompok atau beberapa orang, ya, itu pastikan bisnismu dimonetize, bisnismu bisa di ono duitnya lah, ada duitnya. Pastikan sebelum kamu menghidupi bisnismu bisa menghidupi kamu dan timmu, kan gitu. Karena ada beberapa yang saya belum lihat jelas gitu, bahkan kurang yakin iso dimonetize gitu kadang-kadang di beberapa bisnisnya teman-teman. Nah, di 9 pilar bisnis ini ada apa aja? Ada kita ngomongin cost, kita ngomongin omset, kita ngomongin kepuasan pelanggan, kinerja atau SDM, kinerja SDM ya. Kita ngomongin organisasi, kita ngomongin human dignity atau memanusiakan manusia, kita ngomongin soal spiritual, tentang leadership, tentang business owner mentality, tentang mental. Betul. Nah, cara bacanya 9 pilar bisnis ini gimana? Ini kan ada panah-panah ya, perhatikan ini ada panah-panah di sini. Ya, ini kita bacanya dari ngisinya dari atas, nanti bacanya dari bawah ini untuk bisnis 9 pilar bisnis. Kita ngomongin yang pertama, bisnis selalu ngomongin soal omset dulu. Kudu ono omset. Kalau nggak ada omset ya cuma kan gitu ya. Berarti kalian bikin apa kegiatan amal, kegiatan sosial gitu. Kita nggak bangun bisnis nantinya. Nah, ini ada panah. Kalau kita ingin meningkatkan omset, kita harus meningkatkan kepuasan pelanggan gitu. Yaitu rumus pasti. Kalau teman-teman mau meningkatkan omset, harus meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, cuman sekali lagi, kalau kita mau meningkatkan omset, maka pastikan teman-teman ya punya omset kan gitu. Punya omset. Ya. Di omset ini ya, untuk membangun omset ya kita ini ya. Kita harus bisa memenangkan persaingan. Ya, kita bisa lihat pakai Blue Ocean strategi. Kita ini di mana nih? Ya, kita posisinya di mana? Ya, kita bisa menganalisa pakai Formula 12 ini yang riset kompetitor. Nah, pakai Boston Mertic dan sebagainya. Ini toolsnya untuk yang dipakai bisa banyak. Ya, bagaimana kita mendefinisikan bisnis kita ada di mana posisinya. Terus kita mau memonetize itu di mananya aja dan sebagainya. Jadi kalau kita mau meningkatkan omset, pastikan teman-teman sudah punya omset. Kalau nggak punya omset ya nggak ada yang nggak ada ditingkatkan gitu ya. Nah, untuk bisa meningkatkan omset, maka kepuasan pelanggan selalu jadi nomor satu. Kalau pelanggan nggak puas, ditinggal. Kalau pelanggan nggak puas, kalian tidak direkomendasikan, sehingga pasti omsetnya akan menurun atau bahkan nggak punya omset kan gitu. Nah, makanya di bagian kepuasan pelanggan, teman-teman saat di awal dulu kan ada materi tentang segmentasi, targeting, positioning. Nah, itu harus jelas. Ya. Terus ada yang winning zone, teman-teman bagaimana bisa mendefinisikan apa yang bisnis kalian bisa penuhi, kompetitor nggak bisa, tapi itu dibutuhkan oleh customer, gitu ya. Terus apakah bisnisnya teman-teman bisa menyelesaikan masalahnya pelanggan dan sebagainya. Itu yang penting. Jadi kalau pelanggan, bagaimana teman-teman memperlakukan pelanggan itu juga sangat penting.
antara pelanggan baru, pelanggan lama, pelanggan dengan profil yang berbeda selalu harusnya diperlakukan berbeda kan gitu. Nah, kebanyakan kita itu disikat roto lah. Mau pelanggan baru, lama dan sebagainya itu dianggap sama gitu. Padahal kan jelas berbeda karena kebutuhan profil mereka pasti berbeda. Nah, PR kita yaitu kita bagaimana kita bisa memuaskan pelanggannya kita. Nah, berikutnya di bagian kiri kalau kita ngomongin cost, ini kan panahnya ke bawah. Kalau kita pengen menurunkan cost, maka kita perlu meningkatkan SDM-nya kita. Ya. Kalau kita pengen menurunkan cost, menurunkan pengeluaran perusahaan atau bisnismu, maka SDM-mu harus ditingkatkan. Itu jelas. Ya. Jadi di bisnis, kalau teman-teman di bisnis model ini kan sudah cukup lengkap ya PMC ya. Di situ kan ada juga kita mendefinisikan cost ya. Bagaimana kita ngelis cost yang dipakai itu apa? Ya. Cost yang dipakai atau yang dikeluarkan itu apa aja? Ada cost apa aja sih? Nah, sebenarnya di situ bisa kita evaluasi ya mana cost yang bisa atau hal-hal yang bisa dibuang atau dikurangi ya dan sebagainya. Kalau cost ojo ditingkatkan kalau bisa ya. Jadi kita nyari mana yang bisa meningkatkan bisnis kita, tetapi cost-nya bisa turun. Ya. Biasanya tentang entah itu inventory, entah itu transport, entah itu di prosesnya, ataukah mungkin di overproduction dan sebagainya gitu ya. Nah, cost ini pasti bisa ditekan kalau kinerja SDM-nya itu bagus. Ya. Kalau kinerjanya orang-orangnya di dalamnya bagus. Jadi kalau kinerja atau SDM-nya nggak bagus, jelas kalian ada beberapa hal yang mungkin prosesnya jadi lama, prosesnya untuk hal ini jadi nggak bisa dihandle, harus nge-hire orang dan sebagainya gitu. Jadi selalu pastikan ya SDM yang ada di dalam bisnisnya teman-teman itu memang benar-benar baik. Karena kalaupun teman-teman apa ya, kadang-kadang itu mikirnya di gedung, ngapain gedung, bikin kantor dan sebagainya gitu. Berapapun uang yang teman-teman keluarkan untuk bangun gedung, bangun fisiknya ya, bangun gedung, bangun kantor itu nggak akan pernah cukup. Ya, tapi kalau teman-teman uangnya dipakai untuk bangun SDM, bangun orang-orang di dalam bisnisnya teman-teman, nanti itu orang-orang yang akan bangunkan gedungnya kalian gitu, pasti akan banyak hal yang bisa ditingkatkan sama SDM yang bagus gitu. Jadi kebanyakan memang kita salah milih SDM ya, atau ya itu nanti bisa dievaluasi lah, banyak yang dipakai karena kadang-kadang kita nggak punya key performance indicator ya, kita nggak punya apa nih pekerjaan ini harusnya seperti apa, SOP-nya nggak ada dan sebagainya. Tuh, itu nggak jelas biasanya di beberapa bisnis. Nah, setelah itu kita ngomongin soal organisasi. Jadi organisasinya juga jelas, kita ngomongin organisasi ya kita ngomongin soal aset, soal legalitas ya, soal banyak hal lah. Jadi organisasimu punya visi misi apa, punya goal apa, terus legalitasnya seperti apa, strukturnya seperti apa, job desk-nya seperti apa, itu harus jelas. Kalaupun ada MOU atau perjanjian juga harus jelas. Jadi organisasi ini akan jadi di tengah-tengah gitu ya. Tengah-tengah. Kita ngisinya dari atas, nanti bacanya dari bawah. Nah, organisasi ini akan disokong atau dibangun ya oleh leadership yang kuat. Leadershipnya yang kuat. Jadi, leadershipnya yang kuat. Jadi, bagaimana teman-teman sebagai pimpinan ya mindsetnya harus mindset ya pemimpin gitu ya, bukan pimpinan, nggak cuma pimpinan tapi juga pemimpin. Bagaimana teman-teman punya visi misi yang jelas, punya mimpi yang besar, punya goal yang jelas yang bisa kalian turunkan ke timnya kalian, ke organisasi dan ke SDM-nya teman-teman. Terus bagaimana kita bisa
mensupport ya orang-orang yang ada di dalam bisnisnya kita. Ini penting banget. Ini kadang teman-teman ada yang dia sebagai business owner tapi nggak punya jiwa leadership, ya. Dia nggak punya mental sebagai business owner. Kalau kita ngomongin business owner mental, kita ngomongin soal skala, ya. Kita mau ngomongin bisnismu itu bergerak di skala apa sih? Skala nasional, internasional, goalmu sebagai apa, gitu ya. Nah, kalau mentalnya, kalau teman-teman pengen meningkatkan leadership-nya, maka mental business owner-nya, business owner mentality-nya harus ditingkatkan, gitu ya. Bagaimana teman-teman punya goal, kalau di saya pernah pelatihan itu ada namanya 5 mantra sukses. 5 mantra sukses ini yang pertama itu angka yang memaksa. Angka yang memaksa. Jadi kalau bikin goal, bikin tujuan, bikin visi misi itu harus gede gitu, angka yang memaksa gitu, angka yang memaksa. Bukan kok tujuan ini cilik-cilian gitu ya. Kalian 10 juta misalkan targetnya karena apa namanya ini Technopreneur ini cuma untuk bisa 10 juta. Nah, itu terus ngomongnya cuma 10 juta. Padahal harusnya ya opo lah aku 100 juta. Kalau 1 miliar gitu. Harus angka yang memaksa. Terus berikutnya ada tindakan yang menantang. Dan definisikan tindakan-tindakan apa yang kita lakukan untuk mencapai targetku ini, di goalku ini. Nah, kebanyakan teman-teman nggak mendefinisikan tindakannya apa. Gitu. Tindakannya pun sing santai-santai gitu ya. Berikutnya, kita itu kadang nggak punya ini yang namanya tagih hasil brutal. Tagih hasil brutal. Kadang wis ono angkane memaksa, wis ono. Terus tindakannya apa. Tapi nggak pernah dievaluasi, nggak pernah ditagih hasilnya. Ini tagih hasil brutal. Tagih hasil. Ini harus ditagih hasilnya. Hasilnya apa? Nah, kenapa harus dievaluasi? Ini apa yang kita lakukan ini benar apa enggak sesuai dengan yang kita rencanakan atau enggak sesuai dengan tujuan kita atau enggak, itu harus didefinisikan gitu. Nah, kebanyakan teman-teman enggak nagih hasil brutal gitu. Terus yang keempat itu kejam pada nilai inti perusahaanmu itu apa gitu ya. Terus yang terakhir bebas tyranny of or. Tyranny of or itu kalau kita ngomongin or, jadi di bisnis ada tyranny of or sama genius of n. Jadi kita menghindari or, kita ambil genius of n. Kalau or itu kan salah satu bener, wis oke kan gitu ya. 01 itu 1 kan gini ya. Ini kan bener sih, nilainya bener kan ini kalau or. Salah satu bener ya wis. Jadi kadang-kadang kita ngomongin A dan B, wis A tok nggak apa-apa, wis B tok nggak apa-apa, ini nggak boleh. Kita harus genius of n. Kalau n kan cuma 1 dan 1 bernilai benar kan gitu ya. Jadi kita bagaimana kalau ada 2 kesempatan atau 2 hal, kita nggak hanya mikirin salah satu tok, tapi bagaimana kita bisa dapat dua-duanya. Ini genius of n. Ini di bisnis harusnya gitu. Tuh. Nah, berikutnya bisnis itu harus punya dasar spiritual atau ideologi yang kuat. Ya. Bagaimana spiritualnya teman-teman itu gimana? Totalitasnya, tindakan, impiannya, kebajikannya, optimismenya. Kalau kita ngomong di Islam harus berdasarkan agama. Di Islam ojo sampai bisnis kita itu nggak sesuai dengan syariat gitu ya. Karena kita nggak hanya mencari keberlimpahan tapi juga mencari keberkahan. Jadi bisnis harus didasari dengan spiritual yang bagus, ideologi ya harus misalkan bisnis kita sesuai syariat, itu jangan sampai melenceng, jangan sampai tidak sesuai dengan syariat Islam gitu ya. Tuh. Nah, kalau spiritualnya bagus, pasti human dignity-nya bagus. Ya kan gitu. Ya, kalau kita pengen meningkatkan human dignity harus meningkatkan spiritual. Kalau kita bacanya dari bawah, kalau kita spiritualnya bagus, pasti human dignity-nya bagus. Ya, bagaimana kita memanusiakan manusia? Kalau kita sudah human dignity-nya bagus, ya, kita bikin culture di perusahaan, mindset-nya,
bagaimana kita mikir impact dari perusahaan kita, terus kontribusi kita terhadap umat, terhadap masyarakat, terhadap orang lain, itu kita pasti mikirkan itu. Nggak cuma mikir duit. Gitu ya. Nah, sekali lagi karena di bisnis kita nggak hanya nyari profit, tapi juga nyari kebahagiaan. Ya. Kita nggak cuma create money, tapi juga create life. Kan gitu. Nah, contohnya misalnya human dignity, kita misalkan punya bisnis, apa ya, kalau saya biasanya dicontohin bisnis akikoh gitu ya, akikoh. Nah, kalau kita ngomong human dignity itu kita pasti mikir belai sampai belai atau menyembelihnya itu bagaimana benar-benar sesuai dengan syariat Islam. Jangan sampai salah, jangan sampai nanti ini asal-asalan ya, ternyata salah yang akhirnya kan mungkin dagingnya haram gitu ya harusnya, tapi tetap kita sajikan. Terus kita mikir, harusnya mikir gitu, nanti kalau orangnya makan yang haram terus doanya jadi nggak terkabul atau jadi nggak barokah, itu saya juga ikutan ya, ikut salah kan gitu. Terus kita bikin bisnis, misalnya bisnisnya makanan, bagaimana kandungan di dalamnya itu nggak kan banyak ya yang kita bikinnya asal-asalan, yang penting payu, yang penting orang mau beli, padahal entah kebersihannya, entah kehalalannya, entah banyak lah. Misalkan contohnya orang-orang bikin daging tikus itu kan orang nggak mikir, nggak punya human dignity. Kadang-kadang mereka nggak mau makan, yang penting orang lain, karena dijual ke orang lain nggak tahu, disuguhkan. Gitu. Terus misalkan gorengan, jual gorengan tuh banyak gitu kan, jual gorengan diler tanpa diler ya apa ya, ditaruh gitu ya di tempat yang terbuka, di pinggir jalan, kena debu, kena asap, itu kan harusnya mikir, pasti ada kurang baik yang mungkin bisa nempel di di gorengan saya gitu. Akhirnya ya harus ditutupi, harus higienisnya, kebersihannya diperhatikan. Banyak orang yang nggak memperhatikan human dignity-nya gitu ya. Jadi bacanya dari bawah. Kalau business owner mentality-nya, mentalnya bagus, mentalnya baik, pasti leadership-nya juga baik. Ya, kalau business owner mentality-nya baik, leadership-nya baik. Ya, kalau spiritualnya baik, ideologinya baik, pasti dia akan memanusiakan manusia dengan baik. Ya, kalau leadernya bagus, human dignity-nya bagus, pasti organisasi yang dibangun di dalamnya juga baik, juga bagus. Kalau organisasinya bagus, ya SDM-nya ya bagus, ya kepuasan pelanggannya bagus, sehingga bisa meningkatkan omset dan juga menekan kos yang ada di perusahaan, sehingga profitnya bisa maksimal. Itu gambaran besar dari 9 pilar bisnis. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Materinya nggak akan banyak hari ini. Nah, ngomongin soal organisasi, soal business owner mentality, ya teman-teman harus jelas ya pembagian porsi. Kalau di saya pernah ikut pelatihan ada namanya ada kuasa sistem, ada kuasa owner dan sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan. Kalau misalkan di owner, misalkan dia yang megang uang, ngurusin kualitas atau ngurusin dengan partner, legalitas, riset, ya itu dengan timnya sendiri atau ring satunya. Ada beberapa hal yang mungkin harusnya itu dihandle oleh timnya atau sistem, ya tentang SDM, tentang stok, tentang finance, tentang promosi, operasi harian dan sebagainya. Intinya teman-teman harus bisa ngebagi lah. Jangan sampai uteknya meledos dewi. Jadi kadang-kadang beberapa business owner itu semuanya digarap, semuanya disikat, gitu. Semuanya diurusi lah gitu. Itu jangan. Terus kalau bisa, kalau ngomongin kemarin keuangan ya harus dipisahkan ya, keuangan di bisnis dan juga pribadi itu harus disendirikan. Ini sih ya. Jadi semua hal ini akan ngebangun teman-teman tentang mindset, eksekusi, dan strategi. Jadi kalau bagaimana
teman-teman punya mindset yang besar, mindsetnya itu bisnisku harus tak kayak piye, mau tak besarkan seperti apa gitu. Ya, terus bagaimana cara mengeksekusinya, ya, sebelum mengeksekusi kan kita harus mikir strategi yang dipakai ini seperti apa. Tuh, ini secara garis besar ini yang namanya 9 pilar bisnis. Dari sini ada yang mau sharing atau mau ditanyakan, monggo. Nggak akan lama kok ketemuan ini. Siji loro, berarti 3 minggu. 3 minggu lagi ya kita progres ya. Progres akhir, laporan untuk progres. Jadi ini kan pertemuan, terus nanti ada 2 minggu. Ini berarti tanggal berapa ini? Ini tanggal 9. Tanggal 16, tanggal 23 ini free, maksudnya nggak ada pertemuan ini untuk progresnya teman-teman, mempersiapkan ya. Terus berarti tanggal merah nggak ya bulan ini ya? Tanggal 30 ini mulai teman-teman laporan, presentasi. Laporan dan presentasi. Hasil capaiannya teman-teman. Ya. Kita kasih waktu 2 minggu untuk melanjutkan prosesnya kemarin. Pemeneh puasa kemarin juga sudah ada berapa minggu ya teman-teman untuk melanjutkan bisnisnya. Tapi saya yakin beberapa pasti gak dicekel belas, gak dicandak belas ya. Mungkin fokus ibadah sih ada ya. Fokus ibadah. Nah ini ya untuk agenda kita ke depan tanggal 16-23 ini mungkin tidak ada pertemuan untuk progresnya teman-teman. Setelah itu kita teman-teman mengumpulkan laporan dan juga presentasi. Kayak kemarin presentasi progres, ini presentasi hasilnya. Jadi selama hampir 6 nggak ada 6 bulan ya, mau berang bulan nih ya, pokoknya berapa belas minggu ini teman-teman sudah seperti apa sih bisnisnya. Kemarin juga ada yang sudah mencapai omset ya, sudah dia pas UTS juga pas UTS juga sudah presentasi, berarti sudah dapat jaminan A. Nanti tetap bikin laporan aja. Yang sudah kemarin pas UTS omset sudah oke, omset target ya. Target omsetnya sudah oke, berarti cukup mengumpulkan laporan itu doang ya. Laporan ya tambahan, jadi beda setelah UTS ono opo ae kan harus ada peningkatan dan sebagainya. Tapi jelas A, tapi harus tetap ada laporan. Nah, setidaknya ada dokumen untuk dokumentasi UAS ya untuk mata kuliah ini. Jadi biar enak lah, biar nggak kosongan loh, ini dapatnya nilai gini kok nggak ada apa-apa gitu kan. Jadi tetap ada dokumen lah, dokumen bisa dipakai dasar. Dari sini ada pertanyaan, monggo, entah terkait materi, entah terkait seminar hasil atau presentasi hasilnya 3 minggu lagi, monggo. Atau mungkin cerita tentang bisnisnya sudah gimana, ada masalah apa, monggo. Kalau mau japri, WA, ada masalah apa, monggo silakan. Saya sangat terbuka dengan itu gitu ya. Monggo, ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, wis hari ini ya ini doang. Jadi teman-teman harus mikirkan ini ya. Kalau omset, gimana ningkatkannya, caranya ya ningkatkan kepuasan pelanggan. Kalau pelanggan puas itu, insya Allah pasti omsetnya akan naik. Ya dari bawah ya dasarnya harus punya spiritual atau ideologi yang jelas. Ya, punya business owner mentality yang bagus, mentalnya sehingga leadership-nya juga bagus. Human dignity-nya bagus, sehingga organisasi yang ada di dalam bisnisnya teman-teman. Karena ini penghubung antara create money dan create life-nya teman-teman. Ini organisasinya kalau bagus, ya SDM-nya bagus, cost-nya bisa turun, pelanggan puas, omsetnya bisa naik. Itu sih gambaran singkat, ya, mungkin yang baru-baru join. Dari sini ada pertanyaan? Ya, yang baru masuk, jadi nanti
kita minggu depan udah tidak ada pertemuan ya, ini untuk progres 2 minggu depan tidak ada pertemuan. Berikutnya tanggal 30 ini laporan atau presentasi hasil. Kayaknya ini mending kita jadwal aja lah, biar kalau kemarin ada miss ya, kalau saya ngomong jadwalnya ini ada miss, terus ada yang enggak bikin janji, ada yang janjiannya duada gitu ya. Saya ngomong H-1 kalau bisa ngubungi kadang-kadang pagi Pak, nanti siang bisa gitu kadang-kadang. Tuh. Jadi kayaknya mending dikasih hari khusus atau jam-jam khusus gitu aja lah. Atau kita jadwalkan dedet gitu. Nanti biar enak, biar apa ya? Biar nggak kayak UTS kemarin lah. Tuh, dari sini monggo mau diskusi, tanya. Yang belum absen, sopo sing tas masuk gak apa-apa lah, gak absen. Saya Pak Muhammad Haris Ibrahim. Saya Pak Nurmila Sari. Ini tak sebutkan enak. Tasya ada? Lidiana Kofifa? Hadir Pak. Nurmila Sari? Hadir Pak. Ayu Putri? Bahrain? Hadir Pak. Tengku Surya? Kevin Naufal? Nur Muhammad Wildan? Muhammad Faza Abdillah? Hadir Pak. Taufik Ardiansyah Putra? Yoga Pratama? Muhammad Rizky Baskara? Hadir. Rizky Baskara? Hadir Pak, iya. Muhammad Haris Ibrahim? Hadir Pak. Ahmad Muzaki Gufron? Mahendra? Hadir Pak. Ya gitu ya, kalau nggak ada pertanyaan berarti ya wis untuk pertemuan kali ini. Pikirku kemarin arah-arah itu sih arah sarasan atau minggu depan, cuman tak lihat jadwalnya nanti terlalu mundur, progresnya nanti terlalu singkat. Jadi ini tadi kalau untuk dasar teman-teman bangun bisnis, metodologi sebelum UTS sih sudah cukup ya. Bahkan di beberapa hal PMC, pokoknya PMC-nya jelas dan detail itu sudah sangat cukup gitu. Teman-teman kemarin sudah bikin itu, segmentasi pelanggannya udah, terus soal keuangan juga udah. Kalau masalah legalitas ini sih KRI sih. Legalitas nanti mungkin nggak usah saya kasih, nggak apa-apa lah. Itu nanti kan belakangan lah, itu belakangan. Nanti kalau udah bisnismu jalan aja nanti kamu mikir soal legalitas, bentuknya apa ya. Cuman kalau saran saya CV itu nanggung, jadi harus PT lah. Tidaknya PT lah kalau teman-teman mau di ngurusi legalitas untuk bisnis atau startupnya teman-teman. Terus kalau bikin MOU, bikin perjanjian, kalau bisa ya di notaris, ada jelas perjanjiannya tertulis. Jangan cuma di awang-awang, poin-poinnya harus jelas gitu ya. Saya beberapa kali itu sudah keluar uang tapi karena perjanjian di awal nggak jelas, jadinya yo kurang maksimal lah. Bahkan ya duitnya wis hilang gitu ya, duitnya hilang, orangnya gak balik, atau mungkin duitnya sih tetap jalan saya dapat, tapi pas ternyata buka cabang, buka apa itu ternyata loh kok harusnya saya dapat, ternyata enggak, karena ya di awalnya sebenarnya maksud saya dapat, dianya mungkin nganggapnya beda, nah itu enggak tertulis gitu ya. Itu yang dulu ya, dari pelajaran, jadi ke depannya ya harus jelas semuanya di depan. Ya, dengan tim juga gitu. Ya, organisasi, timmu saat rekrutmen, terus yang ada di dalamnya seperti apa, perjanjian antar owner ya, founder atau co-foundermu itu seperti apa, pembagiannya harus jelas, harus clear di awal. Nanti kalau nggak clear, nanti nggak karuan nanti. Itu sih ya. Jadi kalau organisasinya nggak jelas ya, nggak tepat ya, memang profitnya ya nggak karuan bisnismu. Ya, kalau bisnis nggak ada profit ya piye ya.
bukan bisnis ini. So, ya, itu semoga bermanfaat untuk materi kali ini. Sampai ketemu berarti di 3 minggu lagi, 2 minggu lagi. Silakan progres ya semaksimal mungkin ya, 2 minggu sih ada waktu. Nanti yang kemarin-kemarin masih banyak kurang ditambal. Tuh, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.